Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Sutrisno. Saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Golongan 3, Angkatan 31, Kelompok 3, nomor absen 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ringkasan materi dari modul kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya, ringkasan materi memuat pointer-pointer materi pokok modul, topik utama yang ingin dipahami atau dalami dalam fase pembelajaran distance learning, saran atau masukan untuk penyampaian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kompeten. Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Standar kompetensi ASN adalah: pertama, kompetensi teknis; yang kedua, kompetensi manajerial; yang ketiga, kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan, struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Meningkatkan kompetensi diri. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan. Pendekatan pengembangan mandiri ini disebut dengan heutagogy atau disebut juga sebagai teori net-centric, merupakan pengembangan berbasis pada sumber pembelajaran utama dari internet. Perilaku lain ASN pembelajar yaitu melakukan konektivitas dalam basis online network. Sumber pembelajaran lain bagi ASN dapat memanfaatkan sumber keahlian para pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat ASN bekerja atau tempat lain. Pengetahuan juga dihasilkan oleh jejaring informal atau networks yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai dalam organisasi dan atau luar organisasi. Sisi kompeten ini adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kalimat afirmasinya adalah kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kata kuncinya adalah kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning ability ahli di bidangnya. Kode etik atau panduan perilakunya adalah meningkatkan kompetensi diri untuk berubah, untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan demikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Suasana harmonis dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerjasama, meningkatkan produktivitas pekerja dan kualitas layanan pada pelanggan. Pentingnya suasana harmonis. Salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerjasama, meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Membangun budaya harmonis. Di tempat kerja yang harmonis sangat penting dalam suatu organisasi. Suasana tempat kerja yang positif dan kondusif juga akan berdampak bagi berbagai bentuk organisasi. Adapun harmonis di sini definisinya adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Kalimat afirmasinya adalah kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Kata kuncinya adalah peduli atau caring, perbedaan, diversity, selaras. Kode etik atau pedoman perilakunya adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Berikutnya loyal. Secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap dan setia. Secara harfiah, loyal berarti setia atau suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri pada masa lalu.
Adapun definisi loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kalimat afirmasinya adalah kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kata kuncinya adalah komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, pengabdian. Kode etiknya adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama SN, pimpinan, instansi, dan negara. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Kode etik loyal. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. ASN sebagai profesi salah satunya berlandaskan kepada prinsip nilai dasar sebagaimana termuat pada pasal 4 Undang-Undang ASN. Beberapa nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku loyal yang pertama diantaranya adalah memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan pertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Kode etik loyal. Menjaga nama baik sesama SN, pimpinan, instansi, dan negara. Adapun beberapa nilai dasar yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku loyal yang kedua ini diantaranya adalah yang pertama, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tangkap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja. Menjaga rahasia dan jabatan dan negara. Sementara itu, nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku loyal yang ketiga ini diantaranya memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, sedangkan beberapa kode etik dan kode perilaku ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku loyal yang ketiga ini diantaranya adalah menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan pada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern antar negara, tugas, dan status kekuasaan dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, dan melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Adaptif. Adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Ciri-ciri individu adaptif adalah eksperimen orang yang beradaptasi, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan. Fondasi organisasi adaptif dibentuk dari 3 unsur dasar, yaitu landscape, pembelajaran atau learning, dan kepemimpinan atau leadership. Unsur landscape terkait dengan bagaimana memahami adanya kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang berubah-ubah secara konstan, di mana dalam perubahan lingkungan strategis ini meliputi bagaimana memahami dunia yang kompleks dan memahami prinsip ketidakpastian dan memahami landscape bisnis. Unsur kedua adalah pembelajaran atau learning yang terdiri atas elemen adaptive organization, yaitu perencanaan beradaptasi, penciptaan budaya adaptif, dan struktur adaptasi. Yang terakhir adalah unsur kepemimpinan yang menjalankan peran penting dalam membentuk adaptive organization. Perilaku adaptif merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan, baik individu maupun organisasi dalam situasi apapun. Salah satu tantangan membangun atau mewujudkan individual dan organisasi adaptif tersebut adalah situasi VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Hadapi volatility dengan vision, hadapi uncertainty dengan understanding, dan hadapi complexity dengan clarity, dan hadapi ambiguity dengan agility. Adaptif. Definisi adaptif: terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan.
Kalimat afirmasi, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Kata kunci, inovasi, antusias terhadap perubahan, proaktif. Kode etik, cepat menyesuaikan diri, menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Berikutnya adalah kolaboratif. Kolaboratif governance dalam artian sempit merupakan kelompok aktor dan fungsi. Menyatakan kolaboratif governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik, sebuah pendekatan pengambilan keputusan tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Kolaborasi juga sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan keputusan, implementasi sampai evaluasi. Berbeda dengan bentuk kolaborasi lainnya atau interaksi stakeholder, bahwa organisasi lain dan individu berperan sebagai bagian strategi kebijakan. Kolaboratif governance menekankan semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan membuat persetujuan bersama dengan berbagi kekuatan. World of Government. World of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG ini dikenal juga sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan segala urusan-urusan yang relevan. Kolaboratif. Definisi, membangun kerjasama yang sinergis. Kalimat afirmasi, kami membangun kerjasama. Kolaboratif. Definisi, membangun kerjasama yang sinergis. Kalimat afirmasi, kami membangun kerjasama yang sinergis. Kata kunci, kesediaan kerjasama sinergi untuk hasil yang lebih baik. Kode etik, memberikan kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Yang ingin saya pahami adalah bagaimana pengimplementasian modul berakhlak dalam instansi tempat bekerja kita, terutama kita sebagai ASN. Saran, menurut saya, modul pembelajaran nilai-nilai dasar sebagai ASN sudah baik, namun ada beberapa bagian penjelasan yang cukup dijelaskan secara ringkas dan efektif, ditambah dengan implementasi contoh dari core values dalam pengembangan tugas pokok ASN setiap bekerja. Terima kasih, itulah tadi pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.